Halo, halo, kembali lagi bersama saya, Pater Mangimbur Permahadi Sihotang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna knalpot racing pada sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa knalpot adalah sarana pembuangan gas buang dari kendaraan bermotor yang ditimbulkan dari pembakaran di dalam mesin kendaraan itu pada saat mesin kendaraan tersebut dinyalakan atau dihidupkan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat seringkali pengendara kendaraan bermotor itu mengganti knalpotnya, di mana penggantian knalpot mulai dari knalpot standar ke knalpot racing ini tentu pasti ada perubahan, yang diantaranya adalah suara kendaraan itu semakin lebih keras atau lebih kuat. Nah, mengganti knalpot standar menjadi knalpot racing itu pasti sudah tentu akan membawa dampak negatif, baik itu bagi pengguna maupun pengendara lainnya. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari knalpot racing ini adalah adanya pembuangan atau perubahan pembuangan gas emisi dan suara kendaraan itu semakin lebih besar, sudah pasti akan menimbulkan suara-suara yang bising, suara kebisingan di jalan raya. Nah, pembuangan gas emisi kendaraan tersebut yang semakin lebih besar juga akan dapat mengganggu kesehatan bagi pengendara lain. Nah, selanjutnya juga dampak negatifnya dengan adanya perubahan bentuk knalpot dan standar dari knalpot itu sudah pasti akan mengganggu juga keselamatan bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara lain maupun pengguna jalan raya. Nah, mengenai standar atau teknis kendaraan bermotor itu diatur di dalam ketentuan pasal 48 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, di ayat 1 itu menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan haruslah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dan di ayat 3-nya itu menegaskan persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, kemudian sistem rem parkir, kemudian suara klakson, daya pancar lampu utama, terus radius putar, penunjuk kecepatan, serta kondisi ban dan daya mesin penggeraknya. Nah, bicara soal mengenai kebisingan suara pada kendaraan sepeda motor ini juga diatur di dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Nah, menurut peraturan menteri ini diatur bahwa sepeda motor yang bervolume hingga 80 cc itu ada ambang batasnya. Ambang batas kebisingan adalah 77 desibel. Dan untuk motor 80 cc sampai 175 cc, ambang batas kebisingannya adalah 80 desibel. Nah, sementara kendaraan sepeda motor di atas 175 cc adalah 83 desibel. Nah, apabila tidak memenuhi syarat dari ketentuan yang diatur tentang kebisingan sepeda motor ini, maka akan dilakukan tindakan tegas terhadap pengendara itu sendiri. Nah, tindakan tegas yang dapat diberikan itu diatur di dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang secara tegas itu menyatakan setiap pengendara sepeda motor
yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot itu dapat dipidana sekurang-kurangnya itu 1 bulan dan denda 250.000. Nah, dengan adanya tindakan tegas yang diberikan kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing, sudah pasti ada kerugian yang dialami pengendara itu sendiri, di mana pengguna knalpot racing adalah pemakai barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha yang menyediakan atau menjual knalpot racing tersebut. Nah, jadi menurut ketentuan pasal 7 huruf B dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha itu sebenarnya harus memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan atau perbaikan dan pemeliharaan. Nah, selain daripada memberikan informasi yang jelas, pelaku usaha itu juga wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat 2, di mana pelaku usaha itu dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Nah, barang atau jasa yang sebagaimana dimaksud di ketentuan pasal 8 ini, ayat 2 ini, juga dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya di sini sebelum melakukan jual beli atau memperdagangkan barangnya, atau misalnya si konsumen datang ke tokonya, terlebih dahulu sebenarnya si pelaku usaha ini harus memberikan dulu informasinya atau menjelaskan bagaimana terkait dengan resiko, atau kemudian juga bagaimana layak atau tidak kendaraan tersebut menggunakan knalpot racing tersebut, sebagaimana juga yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009. Nah, jika pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan knalpot racing atau dalam hal memasang knalpot racing, maka ada 2 bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha. Nah, yang pertama mengenai sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana penyelesaian tersebut dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ditetapkan kerugian itu paling banyak haruslah 200 juta. Nah, selain daripada sanksi administrasi, pelaku usaha juga dapat diterapkan sanksi pidana. Nah, mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha itu diatur di dalam ketentuan pasal 62 ayat 1, yang mana menegaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 secara tegas dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar. Nah, itu tadi mengenai sanksi pidana yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, bagaimana sanksi pidananya bagi pelaku usaha di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Nah, ini penting. Jadi, selain sanksi pidana yang diterapkan di dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, di KUHP juga sudah diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha, yaitu dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 204 ayat 1 dan
pasal 205 ayat 1. Nah, untuk pasal 204-nya ayat 1-nya menegaskan barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan untuk ketentuan pasal 205 ayat 1 itu menegaskan barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan dan mendiamkan sifat yang berbahaya, diancam pidana maksimum itu 15 tahun. Nah, jadi intinya buat para pengguna knalpot racing harus juga memahami mengenai standar-standar baku. Jangan asal mengganti knalpot racing atau mengikuti keinginan kita semata. Kita harus mengikuti aturan yang diatur. Nah, begitu juga dengan pelaku usaha. Pelaku usaha boleh berbicara soal keuntungan, namun perlu diperhatikan haruslah pelaku usaha itu memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumennya, khususnya bagi dalam hal pelaku usaha yang menjual knalpot racing, agar tercipta keamanan dan ketertiban, baik itu serta keselamatan, baik itu bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara lain serta masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna knalpot racing pada sepeda motor jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sampai ketemu di channel saya, di topik pembahasan saya berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.